Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku baru dari pasar beli telur puyuh. Ada beberapa nih ya. Jadi di video kali ini aku mau buat 3 bagian. Jadi Mams jangan sampai kelewatan ya. Yang pertama, aku mau kasih tips bagaimana memilih telur puyuh yang baik untuk MPASI. Bagian yang kedua, bagaimana cara masak rebus telur puyuh dengan baik. Yang ketiga, kalau nanti ada telur puyuh yang busuk, tetap kita rebus. Nah, bagaimana sih bentukannya dan apa bahayanya kalau anak kita sampai makan telur puyuh yang busuk kan, yang busuk. Jadi Mams kan ada sebagian Mams yang belum tahu ya gimana caranya melihat telur puyuh yang kurang baik atau yang sudah busuk, namun tetap memasakkan memberikan telur puyuhnya kepada anaknya. Jadi nanti kita lihat apa sih bahayanya kalau telur busuk itu sampai kita kasih ke anak-anak kita. Nah, cara memilih telur puyuh yang baik, ada orang yang digoyang-goyangkan seperti ini, ada yang disenter. Nah, kalau kita di pasar, yang utama itu kita lihat dari penampakan telur puyuhnya. Telur puyuhnya itu tidak retak dan dia tuh teksturnya itu masih halus licin gitu, nggak yang terbuka-buka. Nah, kalau yang terbuka-buka itu dia nanti masuk udara, jadi bakteri itu masuk ke dalam dan telur puyuhnya cepat busuk. Nah, kalau sudah sampai rumah, aku biasanya tuh aku rendam. Caranya tuh direndam pakai air gitu. Jadi telur puyuhnya aku cemplungin satu-satu gitu. Nah, nanti aku lihat mana yang masih tenggelam, yang sudah nungging atau udah sampai terlepas dari dasar. Oke, ini udah aku masukkan ke dalam gelas. Aku review satu-satu. Ini yang gelas pertama. Ini dia, Mams lihat kan dia masih rata di bawah gelas ini. Nah, ini yang paling bagus ya Mams ya. Ini berarti sekitar paling lama tuh 2-3 hari aja dari dia bertelur gitu. Nah, kalau kita lihat dari atas, dia tidur nih ya. Nih, ini yang paling bagus. Yang kedua, ini. Nah, ini udah sedikit nungging, udah sedikit miring gitu. Ini sekitar 1 mingguan. Kalau kita lihat dari atas nih seperti ini nih. Nah, kelihatan kan? Oke, yang ketiga, ini sudah berdiri, dia sudah kayak gini. Nah, ini kalau kayak gini tuh udah siap-siap mau lepas ya Mams ya. Ini tuh sekitar 1 mau ke 2 mingguan, 2 minggu gitu. Kalau dari atas kita lihatnya itu dia nampak ujungnya aja, pantat dari telurnya itu. Sorry. Nah, yang terakhir, ini dia yang sudah di atas 2 minggu. Dia sudah terlepas dari dasar gelas ini. Ini dia nih, coba lihat ya. Kita taruh ke bawah nih. Dia sudah naik. Nah, kalau di atas kita lihat ini dia sudah mengapung di permukaan air. Ini sudah pasti busuk. Kalau ini kita goyang-goyangkan, ini tuh udah terpisahnya. Cuma nanti kita lihat aja waktu di dalam mangkok-mangkok nih. Nanti aku pecahin dulu pakai ini. Ini mau aku pecah-pecahin ya ke dalam ini biar kita lihat. Ini tuh sama seperti yang di gelas-gelasnya. Ini mau aku pecahin, mau aku tunjukin dulu gimana kalau penampakan yang mentahnya dan gimana kalau nanti kita rebus. Nah, berhubung aku megang kameranya ini dengan satu tangan, jadi ini biar aku pecahin dulu aja ya dengan garpu. Oke, ini sudah aku pecahin. Nah, bisa dilihat ya Mamsnya, kita review dari pertama dulu yang paling bagus tadi. Nah, dia ini masih kuningnya tuh masih kental tuh, masih kental. Yang kedua tuh dia kuningnya sudah masih kental, cuman sudah mulai melebar ya. Paling cuman sepertinya masih 1 mingguan. Nah, kalau yang ketiga nih, kuningnya udah lebih menyebar lagi, udah lebih menyebar dan putihnya tuh udah lebih sedikit gitu.
Yang terakhir yang busuk. Nah, kelihatan kan kuningnya itu sudah menyatu dengan putih telurnya. Nih kalau bisa jangan ya Mams ya. Ini sudah busuk dan ini baunya luar biasa. Oke, itu tadi yang udah kita coba untuk kita pecahkan. Nah, sekarang mau kita coba untuk kita rebus. Gimana hasilnya nanti? Nah, jadi ini mau aku rebus dulu dua-dua gini ya, biar menghemat waktu. Ini kita coba, ini yang paling bagus tadi yang masih tidur di dasar gelasnya ini. Nah, caranya itu kalau aku nih, ini kan puyuh ini kan telurnya gampang pecah ya, gampang saling beradu terus dia pecah. Jadi kalau aku tuh dari yang air masih dingin gini aku masukin. Nah, ini juga aku masukin ya, ini yang sekitar 1 mingguan ini ya. Nah, ini aku masukin. Nah, baru aku hidupkan kompornya. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Ini sudah mendidih ya. Begitu mendidih aku matikan, terus langsung ditutup. Jadi masaknya nanti dia pelan-pelan. Kalau yang ini belum ya, soalnya kan pancingnya lebih besar. Oke, kita tunggu aja. Kalau aku kayak gini, jadi aku tutup. Jadi dia tuh nggak kadang kan karena dia tuh kecil. Nah, ini udah ya, ini aku tutup dulu. Aku tutup, terus matikan. Nah, jadi karena telur puyuh tuh kecil, dia kan gampang pecah gitu. Jadi kalau keseringan sih kalau misalnya dengan api besar terus kita masak, kalau kadang tuh dia suka terkupas gitu kulitnya. Jadi aku amannya kayak gini. Ini kita tunggu sampai 5 menit. 5 menit. Sudah 5 menit. Jadi kita langsung merendamnya pakai air dingin ya. Ini juga rendam pakai air dingin agar proses pemasakannya itu, perebusan itu selesai. Oke, aku mau lanjut yang dua lagi. Ini udah aku isi lagi dari air yang dingin. Ini yang busuk. Yang busuk ini aku taruh di sini. Terus dia juga udah ngapung tuh kan. Nah, ini yang yang berdiri, yang sudah berdiri nih. Lihat nih kan. Ini mau aku taruh di sini. Ya tuh, berdiri kan, tapi dia belum lepas. Sekarang waktunya kita masak. Kita tunggu lagi sampai air mendidih. Ini sudah 5 menit. Sudah 5 menit. Ini kita dinginkan dulu ya. Oke. Nih, kalau dia masih baru, dia masih kuningnya masih terang. Ini masih terang ya karena masih seminggu ya, cuman udah sedikit menurun warnanya. Nah, ini sudah mulai pucat. Ini yang tadi berdiri itu 2 minggu tuh. Nah, ini yang busuk sebenarnya Mams. Ini sebenarnya yang busuk tapi masih bisa seperti ini gitu. Nah, ini bahaya ya kalau misalnya ini kita kasih ke anak kita. Sebenarnya kalau ditanya mana yang lebih baik, yang 2 ini. Kalau yang ini, kalau misalnya badannya anaknya fit ya mungkin nggak terlalu pengaruh ke tubuhnya, tapi kalau misalnya dia lagi nggak fit, makan ini bisa juga kena efek dari bahaya telur tuh. Nah, apa saja bahayanya kalau kita tetap memberikan yang busuk ini kepada anak kita? Nah, tadi Mam sudah lihat kan gimana bentukannya telur busuk yang sudah direbus gitu. Jadi banyak Mams yang belum paham sehingga tetap memberikan telur tersebut kepada buah hatinya. Sekarang aku mau memberitahukan kepada Mams apa sih bahayanya kalau telur busuk itu tetap kita berikan kepada anak kita. Yang pertama itu diare yang pasti ya. Mengkonsumsi telur busuk dapat membuat merasa mual, muntah hingga diare. Nah, gejala ini timbul setelah
12 hingga 15 jam kita mengkonsumsi telur itu. Nah, nanti kalau misalnya tiba-tiba anakku kok tiba-tiba mencret, ya mungkin bisa dikoreksi lagi telurnya, Mams. Yang kedua, sakit kepala. Nah, sakit kepala ini kalau anak-anak mungkin belum bisa ngomong dari dia rewel gitu, dari yang nangis tantrum. Masalah kulit ini umumnya gatal-gatal yang secara fisikly mungkin dibilang itu alergi gitu ya. Jadi Mams bisa perhatikan lagi telurnya, alerginya itu memang karena telurnya atau memang kualitas telur yang Mams berikan kepada anaknya. Yang terakhir itu infeksi salmonellosis. Nah, salmonellosis ini yang biasanya rentan terhadap penyakit tipes gitu, bakteri yang ada dalam usus. Jadi kenapa ya tiba-tiba anakku demam terus cek ternyata tipes gitu. Nah, bisa jadi coba Mams koreksi lagi telur yang Mams berikan kepada buah hatinya. Sudah menonton video kali ini, jangan lupa subscribe ya Mams, di like, di komen, dan di share ke seluruh media sosial yang Mams punya agar semua moms yang belum tahu tuh jadi lebih tahu dan lebih hati-hati kalau mau memberikan telur. Ini bukan hanya telur puyuh aja ya moms, berlaku juga untuk telur ayam kampung, telur ayam potong juga gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.